di hari. Salah satu bentuk syukurnya adalah memaksimalkan kesempatan nikmat tersebut sepenuh-penuhnya untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberikan oleh Allah hadiah bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mensyukuri hadiah tersebut, kemungkinannya adalah seperti ini. Yang pertama, karena memang orang ini tidak tahu bahwa hadiah yang diberikan kepadanya adalah sesuatu yang berharga. Dia tidak tahu apa istimewanya Ramadan. Dia tidak tahu apa untungnya seseorang bertemu dengan bulan Ramadan, apa kehebatannya bulan Ramadan, sehingga dia menganggap bulan Ramadan itu biasa-biasa. Yang kedua, dia tahu keistimewaan Ramadan itu lebih parah lagi. Dia tahu keistimewaannya, dia tahu kehebatannya Ramadan, dia tahu betapa beruntungnya seseorang bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi memang orang ini termasuk orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan keberkahan, ampunan dan rahmat di bulan Ramadan, sehingga dia mensia-siakan. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kedua-duanya. Bukan termasuk orang yang tidak kenal Ramadan sehingga kita tidak berbahagia, atau apalagi alhamdulillah termasuk orang yang sudah kenal dengan Ramadan tapi dengan sengaja mensia-siakan kesempatan Ramadan, karena termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Makanya seseorang bertemu dengan bulan Ramadan itu ada dua macam. Ada yang bertemu dengan bulan Ramadan dengan kesedihan. Ada yang bertemu dengan bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Yang bertemu Ramadan dengan kesedihan, ini adalah itu tadi, orang yang tidak tahu keuntungannya ketemu dengan bulan Ramadan. Masuk Ramadan, ya tidak sarapan hari ini, tidak dimakan siang nih hari ini, ya tidak bisa ngopi sambil merokok nih pagi-pagi ini, ya tidak bisa bebas berluasa untuk melakukan ini dan itu, tidak bisa. Datangnya Ramadan dianggap sebagai beban. Datangnya Ramadan dianggap sebagai musuh. Terlepas dari kita ini ngikut pendapat pemerintah atau tidak tentang datangnya Ramadan, tanyakan ke hati kita masing-masing. Yang ikut awal Ramadan di hari Ahad, bukan hari Sabtu, kemudian mengucap Alhamdulillah Ramadan hari Ahad, itu gara-gara karena senang puasanya tertunda satu hari. Karena sana alhamdulillah hari Sabtu masih bisa makan-makan. Atau karena apa? Kalau ada rasa seperti itu berarti kan Allah kita setidak sukanya kita dengan datangnya Ramadan, sehingga begitu ada pengumuman Ramadannya ditunda, bahagianya udah kayak hari raya. Hari Sabtu bebas kita bebas. Begitu masih kata Ahad seperti hari ini, bebas. Pagi ini masih segar semua wajah-wajahnya hadirin-hadirat ini. Tidak tahu nanti lepas zuhur macam mana nih, hari puasa soalnya nih. Apalagi yang sebelum Ramadan tidak ada latihan sama sekali. Kita yang jarang-jarang sholat sunnah saya, kita yang jarang-jarang membiasakan diri nahan makan, nahan minum. Kita datang ke lepas zuhur dan mulai tahu. Berangkat sholat asar dan bukan itu sebagai pencapaian saudara. Itu golongan pertama, orang yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Ada golongan yang kedua, orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, tapi ini pun terbagi jadi dua. Ada yang senang dengan datangnya bulan Ramadan bukan karena ingin ibadah di dalamnya, tapi karena sebatas senang melihat euforianya, senang melihat asal Ramadan ada sholat tarawih, ada orang ngaji, banyak takjil dibagikan gratis, bisa bangun sahur bersama keluarga. Yang dirindukan dari bulan Ramadan bukan ibadahnya, tapi semata-mata karena suasananya. Golongan yang seperti ini akan sangat nampak. Dari apanya? Dari semangat ibadahnya yang hanya bertahan di awal-awal saja, kemudian terkikis sampai di pertengahan dan akhir hilang sama sekali. Karena memang yang dia rindukan dari bulan Ramadan bukan murni ibadahnya, tapi semata karena suasananya. Begitu suasana itu mulai hilang, mulai redup, tarawih udah ada ramai lagi kan, seminggu pertama udah mulai sepi juga, saya nggak pernah juga. Dia senang
senang dengan suara orang ngaji di masjid, tapi dia tidak pernah ada di dalamnya. Dia senang lihat orang-orang bagi-bagi takjil gratis dengan Ramadan, tapi dia juga tidak pernah menyisihkan hartanya untuk bisa berbuat seperti itu. Hanya senang dengan suasana itu saja. Maka yang terbaik dari itu semua adalah yang terakhir. Orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan bukan semata karena suasana saja. Kita tentunya senang dengan suasana Ramadan. Alhamdulillah, Islam seolah berhenti, semuanya semangat, masjid ramai lagi, Quran dikumandangkan di mana-mana. Alhamdulillah, subuhnya ramai. Kapan kita lihat subuh bisa ramai seperti ini? Alhamdulillah, Ramadan bisa membuat subuh kita seperti ini. Kalau nggak Ramadan, nggak akan kita temukan seperti ini. Kita senang dengan semangatnya Ramadan, agar lebih dari itu. Hadirin, senanglah kita di Ramadan ini karena Ramadan membuka besar bagi kita kesempatan beribadah yang sebanyak-banyaknya. Ramadan ini seperti kita masuk ke dalam mall. Ada orang yang masuk ke dalam mall, lihat-lihat barang, ini ada itu, tapi tidak satu pun ada barang yang dibeli. Maka dia keluar tanpa bawa apa-apa. Kenapa? Karena dia masuk ke mall itu tidak bawa bekal, tidak bawa modal. Modal 2.000 ya untuk bayar parkir. Tidak ada lagi yang lain. Jadi hanya melihat, senang melihat orang beli baju, senang melihat orang beli barang, beli macam-macam. Dia tidak bisa ikut, kenapa? Dia tidak punya modal. Ibarat kata seperti orang yang masuk ke bulan Ramadan, senang melihat orang ngaji, senang melihat orang tarawih, senang melihat orang bangun sahur, senang melihat orang puasa dan buka bersama, tapi dia tidak pernah ikut di dalamnya. Karena apa? Dia tidak punya modal. Apa modalnya? Tidak ada dasar ilmu. Hanya senang melihat suasananya, tapi tidak bisa dapat apa-apa di dalam bulan Ramadan. Ada yang masuk ke mall tadi bawa modal, dompetnya tebal, ATM-nya bawa banyak. Saldonya pun banyak, bukan cuma ATM yang banyak, ada saldonya. Tapi sama, saat melihat orang mendapatkan banyak hal di situ, dia juga tidak dapat apa-apa, tidak tergerak hatinya untuk membeli apapun, tidak tertarik dengan barang apapun. Seperti orang masuk Ramadan, dia punya ilmu, dia punya modal, dia punya bekal, tapi tidak mendapatkan taufik untuk ikut beribadah di bulan Ramadan. Ada ilmunya, bisa ngaji, bisa, tapi tidak tergerak untuk ikut ngaji. Punya harta, punya, tapi tidak tergerak untuk ikut sedekah. Punya waktu lapang, punya. Badan sehat, itu modal semua, tapi tidak tergerak untuk istiqomah berangkat sholat tarawih. Punya modal, tapi keluar dari mall tersebut, tak bawa barang apa-apa, tidak tergerak untuk beli apa-apa. Seperti orang masuk Ramadan, punya bekal, punya modal, segala hal Allah sudah berikan kepada dirinya, sehatnya ada, hartanya ada, waktunya ada, tapi tidak dimaksimalkan. Orang terbaik masuk ke dalamnya, keluar membawa keuntungan yang sangat banyak. Dia ambil setiap kesempatan, digunakan setiap waktu yang ada, semua modal yang ada pada dirinya dimaksimalkan untuk dapat keistimewaan di bulan Ramadan. Ini berasal dari bahasa Arab, namanya Ramadan yang minum. Apa artinya? Menghapuskan atau membakar. Kenapa dinamakan Ramadan ini dari Ramadan? Karena Ramadan ini satu, dulu pada saat pertama kali diwajibkan bertepatan dengan musim yang sangat panas suasananya. Kita di hari-hari ini untuk yang di Pontianak panasnya luar biasa. Kalau yang di Pulau Jawa lagi musim hujan, lagi musim badai. Kita lihat di berita banyak daerah kebanjiran, banyak pohon tumbang dan sebagainya karena musim hujan di sana. Itulah indahnya. Dan salah satu hikmahnya kenapa Ramadan diletakkan di bulan Hijriah Ramadan, biar kita bisa merasakan puasa di musim hujan, bisa merasakan puasa di musim panas, bisa merasakan puasa di musim dingin. Ujian bagi kita. Nah, dulu saat pertama kali ditetapkan puasa Ramadan pada saat musimnya sedang panas, makanya disebut Ramadan. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa Ramadan disebut Ramadan? Kita ambil dari kitab Nafahat Ramadaniyah karya Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, orang tuanya Habib Umar bin Hafid. Beliau katakan, ya annaha yahriquha dzunub. Ramadan dinamakan Ramadan karena bulan ini membakar habis dosa-dosanya bagi orang-orang yang tidak terhalang dari ampunan. Orang-orang yang tidak terhalang dari ampunan masuk Ramadan itu terbakar habis dosa-dosanya dan tidak tersisa. Keluar dari bulan Ramadan bersih putih seperti bayi baru dilahirkan dari rahim orang tuanya. Itulah kenapa di hari raya Idul Fitri kita
terlihat setiap wajah berbahagia, berseri-seri, senang gembira karena menyambut